teman-teman dan kelas 12 IPA, bertemu lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan mempelajari tentang alat ukur listrik, daya listrik, dan energi listrik. Semoga nanti ini bisa membantu teman-teman dan khususnya untuk kelas 12 IPA agar bisa menjawab soal-soal tentang alat ukur listrik, kemudian daya listrik dan energi listrik. Baik, yang pertama kita akan membahas bagaimana membaca daripada hasil pengukuran alat ukur listrik. Jadi di sini ada yang namanya sebuah alat ukur, ya. Nah, di sini ada A, ya. Ini 10A. Ini artinya adalah amperemeter. Oke. Yang perlu adalah di sini ini jarum penunjuk, ya, ini jarum penunjuk. Jadi ini nanti kita sebut adalah ini yang ditunjuk skala ditunjuk. Oke. Kemudian yang di sini adalah ini namanya skala maksimum. Lalu yang 10 ampere yang ini namanya batas ukur. Jadi hubungannya nanti ini juga terhubung, ya. Terhubung ke angka 0 dan terhubung ke angka 10 kalau dalam alat ukur ini, ya. Ini nanti tidak selamanya 10, boleh 5, boleh 20, tergantung mana yang dipakai, ya. Jadi hasil pembacaan daripada alat ukur ini atau nanti kita simbolkan dengan HP, hasil pengukuran atau hasil pembacaan alat ukur ini, yaitu adalah skala yang ditunjuk per skala maksimum lalu dikalikan dengan batas ukur. Nah, gitu dia, ya. Skala ditunjuk per skala maksimum dikalikan dengan batas ukur. Jadi kalau kita hitung ini, yang ditunjuk itu adalah 3, skala maksimumnya adalah 5, lalu dikalikan dengan batas ukurnya dipakai adalah 10, maka hasilnya adalah 6 ampere, ya. Itu untuk di sini. Kemudian yang perlu kita ketahui bagaimana cara memakai voltmeter dan amperemeter untuk sesuatu yang kita ukur. Yang pasti kita ukur adalah misalnya untuk sebuah hambatan atau disimbolkan dengan yang namanya R. Jadi ini R. Oke. Untuk mengukur tegangan daripada R ini, maka voltmeter harus disusun paralel dengan resistor. Ini dia. Ya, tidak boleh disusun seri, harus paralel. Oke. Kemudian untuk mengukur arus pada R ini, maka amperemeternya harus disusun seri. Di sini nanti amperemeter, ya. Jadi saya ulangi, untuk mengukur tegangan pada resistor, maka voltmeter harus disusun paralel. Kemudian untuk mengukur arus listrik pada resistor, maka amperemeternya harus disusun seri. Itu dia, ya. Nah, itulah untuk yang namanya hasil pembacaan, ya, dan cara pemakaian tentang amperemeter dan voltmeter. Sekarang kita bahas yang pertama, ya. Alat ukurnya yaitu adalah amperemeter. Amperemeter, tentunya kalau amperemeter digunakan untuk mengukur arus listrik. Tadi saya bilang bahwa pemakaian dari amperemeter harus disusun seri. Oke. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di sini, ya, nanti di sini ada yang namanya hambatan R yang ini. Oke. Kemudian di sini ada amperemeter, kita susun seri. Ya, ini sketsa.
Kemudian kita maunya amperemeter ini bisa mengukur arus yang lebih tinggi. Misalnya begini, amperemeter itu hanya bisa mengukur awalnya adalah 5 ampere. Lalu kita menginginkan amperemeter ini bisa mengukur 10 ampere. Oke? Jadi gimana caranya? Caranya adalah amperemeter itu harus kita susun paralel dengan yang namanya RSH, ya. Ini namanya RSH atau hambatan SAN, RSAN namanya. Oke. Saya ulangi. Di sini kita membahas untuk menaikkan daya ukur daripada amperemeter. Jadi supaya daya ukur amperemeter itu naik, maka harus kita susun amperemeternya dengan sebuah hambatan yang kita sebut namanya RSH atau hambatan SAN. Itu dia. Oke. Nah, jadi bagaimana nanti mencari RSAN ya atau RSH? Mencari RSH itu nanti dirumuskan dengan RSH sama dengan RD, ya, RD per N dikurangkan dengan 1. Oke. RD per N dikurangkan dengan 1. Di mana nanti kalau dia RD itu namanya hambatan dalam ya, hambatan dalam amperemeter. Nah, kemudian kalau dia N, ini adalah faktor pengali daya ukur. Tadi saya bilang kalau misalnya awalnya amperemeter itu hanya bisa mengukur 5 ampere, lalu kita mengukur 10 ampere, maka faktor pengalinya kan 2 kali dari awal, ya. Jadi artinya N ini boleh kita buat adalah rumusnya arus yang baru, ya, atau arus yang akhir per arus yang lama, ya, atau arus yang awal. Oke. Jadi misalnya tadi awalnya 5, kemudian setelah kita paralelkan dengan RSH, maka arus barunya jadi 10, ya kan? Maka nanti 10 per 5, gitu dia, ya. Kemudian tadi yang namanya RSH adalah hambatan SAN. Oke. Nah, inilah untuk yang namanya amperemeter, untuk menaikkan daripada daya ukur sebuah amperemeter. Lalu yang kedua adalah voltmeter. Oke, jadi kalau voltmeter sudah pasti tahu kita gunanya adalah untuk mengukur tegangan listrik, ya. Nah, jadi saya bilang tadi di sini amperemeter itu harus disusun paralel, ya, harus disusun paralel dengan hambatan yang mau diukur, ya. Jadi saya gambarkan seperti ini. Ini misalnya adalah R. Maka voltmeternya harus kita susun paralel seperti ini. Oke, ya. Nah, sama halnya kalau misalnya voltmeter ini hanya bisa mengukur 2 volt, lalu kita menginginkan bisa mengukur misalnya 8 volt. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita susun voltmeter ini secara seri dengan ini, secara seri hambatannya dengan yang namanya kita sebut dengan RM, ya, atau nanti kita sebut adalah hambatan muka atau hambatan depan. Ini kan di depan voltmeter, itu dia, ya. Jadi bagaimana mencari RM? Untuk mencari RM adalah RM itu sama dengan RD dikalikan dengan N dikurangkan dengan 1. Itu rumusnya, ya. Hambatan muka sama dengan RD
dikalikan dengan N dikurang 1. Kemudian kalau RD nanti di sini, kalau RD itu tentunya adalah hambatan dalam dari sebuah voltmeter. Ya. Kemudian kalau N nanti di sini, kalau di sini kan N-nya arus baru per arus lama, maka nanti di sini adalah tegangan baru atau potensial listrik baru per tegangan listrik lama. Misalnya tadi saya bilang awalnya hanya bisa mengukur 2 volt, lalu setelah kita serikan dengan Rm, ya, maka bisa mengukur jadi 8 volt, maka nanti 8/2 itulah hasilnya N. Itu dia, ya. Oke, itulah tentang yang namanya amperemeter dan voltmeter. Kemudian kita bahas sekarang adalah materi yang berikutnya, yaitu tentang daya listrik. Daya listrik atau disimbolkan dengan yang namanya P, ya, power. Daya listrik. Jadi untuk daya listrik ini rumusnya ada 3, ya. P sama dengan, yang pertama adalah I kuadrat dikalikan dengan R, ya. R di sini adalah hambatan. Kemudian yang kedua adalah V dikalikan dengan I, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, V kuadrat per R. Inilah rumus untuk mencari daya. Ingat, satuan daripada daya adalah watt, ya. Satuan daripada daya adalah watt. Jadi ini harus diingat, ya. Harus diingat untuk mencari daya listrik. Oke. Boleh I kuadrat dikali R, boleh V dikali I. V itu adalah potensial listrik atau tegangan listrik. Boleh V kuadrat per R. Oke. Kemudian bagaimana tentang yang namanya energi, ya kan? Energi listrik. Energi listrik atau kita simbolkan dengan yang namanya E, ya, EL, energi listrik. Tentunya kalau sudah tahu kita dayanya, maka energi listriknya sudah gampang untuk mencarinya, ya. Dimana untuk mencari energi listrik itu adalah energi listrik sama dengan daya dikalikan dengan waktu atau disimbolkan dengan T, dimana T di sini adalah harus dalam satuan sekon, ya. Kalau T sekon berarti P-nya harus watt. Oke, berarti satuannya adalah watt sekon. Watt sekon itu sama dengan joule. Oke. Kemudian yang berikutnya konversi energi. Kita bahas di sinilah bagaimana tentang konversi daripada energi, ya. Tentunya adalah yang kita bahas energi listrik. Artinya energi listrik bisa menjadi energi kinetik, ya kan? Kemudian bisa menjadi energi bunyi, kemudian bisa menjadi energi panas. Oke. Jadi nanti konversinya artinya pengubahan daripada energi. Boleh kita buat nanti di sini rumusnya adalah bahwa energi listrik, ya, energi listrik nanti bisa dihubungkan ke yang namanya misalnya EP, energi potensial, air terjun, ya kan? Air terjun bisa menjadi pembangkit tenaga listrik dihubungkan, ya. Kemudian bisa misalnya menjadi energi panas atau Q, ya kan? Q itu rumusnya M C delta T, ya kan? Massa dikali kalori jenis dikali perubahan suhu, ya. Kemudian misalnya bisa ke yang namanya energi kinetik, ya kan? Itu apa rumusnya? Setengah mv kuadrat. Dan yang
lain-lain ya. Apa tadi rumus energi listrik? Yang ini. Artinya kalau misalnya semuanya energi potensial yang dihasilkan air terjun bisa memakai energi listrik, itu artinya MGH sama dengan P dikali T. Tapi kalau tidak semuanya, nanti di dalam soal ada berapa persen yang dipakai, seperti itu ya. Inilah teori tentang namanya alat ukur listrik, kemudian daya listrik dan konversi energi. Sekarang kita lihat ke soal-soalnya. Kita lihat ke soal nomor 1. Ampermeter dan voltmeter digunakan untuk mengukur kuat arus dan tegangan pada suatu rangkaian seperti gambar ya. Ini 10 volt, berarti ini ampermeter, ini kan disusun paralel ya. Kemudian ini 1 ampere, ini berarti ampermeter disusun seri ya. Besar tegangan sumber V adalah yang ditanya yang ini, sumber V. Jadi itu kan V total. Jadi untuk mencari V total sama dengan I total dikalikan dengan R total ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini yang dibaca daripada voltmeter itu adalah tegangan ya, tegangan pada yang namanya R1. Oke. Jadi kita cari dulu tegangan di R1, V1 sama dengan yang ditunjuk ini 1, ini 2, ini pas di titik tengah, berarti yang ditunjuk adalah 1,5. Skala maksimumnya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti per 5. Lalu yang dipakai adalah 10 volt, berarti ini dikalikan dengan 10 sama dengan hasilnya adalah 3 volt. Oke. Kemudian ini ampermeter ya. Ampermeter itu adalah arus yang diukur di R1, kemudian di susunan paralel. Ini kalau kita paralelkan, ini hasilnya adalah 5 ya, 5 ohm. Oke. 1/10 ditambah 1/10 berarti adalah 2/10. Lalu kita balik 10 dibagi 2, 5 ya. Jadi karena ini seri ya, ini seri R1 dengan R paralel tadi sama dengan 5, itu susunan seri. Jadi yang diukur ampermeter itu adalah arus di R1 sama itu dengan arus di R paralel sama itu dengan arus total. Kenapa? Ingat kalau susunan seri arusnya sama ya. Jadi kita cari I ya, I total. I total itu sama dengan I1 sama dengan I di paralel sama dengan, coba kita lihat ini, yang ditunjuk adalah 6. Lalu skala maksimumnya adalah 10. Yang dipakai di sini adalah 1 ampere, berarti dikali 1, hasilnya adalah 0,6 ampere ya. Nah, kemudian untuk mencari yang namanya V total tadi, boleh I total dikali R total. Kalau R totalnya sudah pasti, coba ini kan RP nya 5, R1 nya berapa? Kita cari aja R1. R1 V1 per I1. V1 nya berapa? 3. I1 nya berapa? 0,6. Hasilnya ini adalah 5 ohm ya kan. Maka R total sama dengan R total, ini kan seri tadi dengan paralel. Ini 5, ini 5, 5 ditambah 5 berarti 10 ohm. Maka sudah bisa kita cari yang namanya V total. V total sama dengan I totalnya adalah 0,6, R totalnya adalah 10, maka hasilnya adalah 6 volt. Nah itu dia ya. Itulah untuk mencari namanya V total. Atau boleh cara kedua seperti ini, mencari V total itu sama dengan V1 ditambahkan dengan V paralel ya kan. Sedangkan V1 sudah kita dapat 3 volt. V paralel berarti I paralel dikalikan dengan R paralel, berarti 3 ditambah I paralelnya adalah 0,6. Kemudian R paralelnya adalah tadi 5, 0,6 dikali 5, 3 sama dengan 6 volt, sama ya.
Harus sama jawabannya. Berarti pilihannya adalah C. Soal nomor 2. Untuk mengetahui nilai hambatan R suatu kawat kumparan digunakan rangkaian seperti gambar. Ini gambarnya. Nilai hambatan R adalah, oke, jadi di sini ada V voltmeter, ini ya voltmeter ya. Ini A ampermeter. Jadi untuk mencari R itu nanti boleh kita buat rumusnya adalah R sama dengan tegangan di R per arus di R. Sekarang kita cari dulu yang pertama adalah tegangan di R atau VR. Coba ini yang ditunjuk adalah 3. Ini voltmeter ya. 3 per skala maksimumnya adalah 5 dikalikan dengan batas ukur yang dipakai adalah 10. Maka hasilnya adalah 6 volt. Kemudian kalau kita cari IR-nya, IR sama dengan skala yang ditunjuk ini adalah 1,5 skala maksimumnya 5 dikalikan dengan batas ukur yang dipakai adalah 5, maka hasilnya adalah 1,5 ampere. Jadi sudah bisa kita cari yang namanya R, ya kan? R sama dengan VR-nya adalah 6, IR-nya adalah 1,5, maka hasilnya adalah 4 ohm. Gampang ya. Itulah jawabannya, 4 ohm. Jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Sebuah ampermeter dapat mengatur kuat arus maksimum 50 mA. Hambatan dalam ampermeter 199,8 ohm. Pada ampermeter ini dipasang hambatan shunt sebesar 0,2 ohm. Berapakah kuat arus maksimum yang dapat diatur sekarang? Oke, nah jadi di sini kita buat bahwa arus lama sama dengan 50 mA. Hambatan dalam ampermeter berarti namanya RD sama dengan 199,8 ohm. Pada ampermeter ini dipasang hambatan shunt sebesar 0,2 ohm. Berarti itu namanya RH sama dengan 0,2 ohm. Berapakah kuat arus maksimum yang dapat diatur sekarang? Oke, berarti yang ditanya adalah itu arus yang baru. Nah, kalau dia tadi ampermeter, untuk mencari yang namanya RSH sama dengan RD per N dikurangkan dengan 1. RSH-nya tadi adalah 0,2, RD-nya 199,8 per N dikurangkan dengan 1. Jadi kita peroleh N dikurang 1 sama dengan 199,8 per 0,2, maka N sama dengan, ya, langsung aja kita jumlahkan ke sana. N sama dengan, hasilnya ini adalah itu 999 ditambahkan dengan 1, ini pindah, maka N sama dengan 1000. Oke. Nah, sementara tadi untuk mencari N itu adalah arus yang baru dibagi dengan arus yang lama. Maka N-nya kita dapat 1000, arus barunya kita cari, kemudian arus lama adalah 50 miliampere, kita tukar ke ampere, 50 kali 10 pangkat minus 3 kali silang, ini kan jadi habis. Maka kita perolehlah arus baru itu sama dengan 50 ampere, ya. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Sebuah voltmeter mempunyai hambatan dalam, berarti itu namanya adalah RD. Itu sama dengan 1000 ohm. Dengan batas ukur maksimum 10 volt, berarti itu adalah tegangan lama sama dengan
10 volt. Berapa besar hambatan muka yang harus dipasang seri dengan voltmeter agar batas ukurnya dapat diperbesar 100 volt? Berarti itu namanya V baru sama dengan 100 volt. Lalu ditanya, berapakah hambatan muka atau RM? Oke, tadi kalau rumusnya untuk mencari RM itu sama dengan RD dikalikan dengan N dikurangkan dengan 1, dimana mencari N itu sama dengan tegangan baru dibagi dengan tegangan yang lama sama dengan tegangan baru itu 100 per 10 sama dengan 10. Maka boleh kita cari RD nya adalah 1000 dikalikan dengan N, 10 kurang 1 9, berarti 9000 ohm atau 9 kilo ohm. Gampang sekali. Jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambaran berikut ini menunjukkan sebuah baterai 42 volt dengan hambatan dalam dapat diabaikan. Jadi hambatan dalam baterai 42 volt diabaikan, yang dihubungkan ke ujung-ujung dua resistor dengan hambatan 2 kilo ohm dan 5 kilo ohm. Sebuah voltmeter dengan hambatan dalam 20 kilo ohm digunakan untuk mengatur beda potensial di ujung-ujung resistor 5 kilo ohm. Pembacaan dalam volt adalah, oke, jadi yang ditanya pembacaan dalam volt. Nah, sekarang ini 42 volt, ini 2 kilo ohm, ini 5 kilo ohm, baru dirangkai secara paralel voltmeter dengan hambatan di sini adalah, ya, hambatan dalam voltmeter adalah 20 kilo ohm. Hati-hati ya. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu R total. Ya, kita cari R total. Ini kan jadi rangkaian apa ini? Jadi rangkaian paralel. Oke, jadi rangkaian paralel. Berarti nanti 1/R paralel sama dengan 1/5 ditambahkan dengan 1/20. Ini jadi 4/20 tambah 1 berarti 5/20. Maka RP sama dengan 4 ohm. Lalu kita cari R total. Jadi paralel ini jadi seri dengan 2 kilo, maka hasilnya adalah 6 kilo ohm, ya. Kemudian kita carilah I total, ya. I total sama dengan V total per R total, ya. Berarti V totalnya itu adalah 42 per R totalnya adalah 6, ya. Ini 42 volt, ini 6 kilo ohm, maka hasilnya adalah 7 miliampere, ya. Jadi nanti I total itu sama dengan, ya, arus di sini sama dengan arus di paralel sama dengan 7 miliampere. Berarti kalau kita cari yang ini, ya, tegangan di paralel, berarti I paralel dikalikan dengan R paralel. I paralelnya adalah 7 miliampere, lalu R paralelnya adalah 4, ya kan? 4 kilo ohm, ini kilo, ya. Ini kilo. 4 kilo ohm, maka hasilnya adalah 28 volt. Nah, ini yang dibaca, ya. Jangan tertipu, ya kan? Jangan tertipu. Banyak yang menjawab ini 30, ya kan? Dari mana 30? Ini kan artinya nggak dihitung. 2 tambah 5 7, 42 dibagi 7 6, 6 dikali 5 30. Banyak yang menjawab ini 30. Ya, jawaban yang benar adalah 28. Nomor 6. Voltmeter mempunyai hambatan 1 kilo ohm. Ampermeter memiliki hambatan 1 ohm. Kedua alat ini digunakan untuk mengukur hambatan X. Pada V, ini V, terbaca 5 volt
dan pada ampere meter ini A 25 miliampere. Besar hambatan X adalah, oke, nah ini kan ada hambatan dalam di sini. Jadi ini voltmeter ada hambatan dalam sebesar 1 kilo ohm. Udah. Nah, sementara arus di melalui ampere meter itu sama dengan 25 miliampere. Oke. Jadi arus di ampere meter itu adalah arus melalui hambatan dalam voltmeter ya, atau kita buat IV ditambahkan dengan arus melalui IX. Ya. Nah, kita cari dulu IV. Arus melalui voltmeter itu ya, melalui hambatan dalam voltmeter itu adalah V per R. Yang terbaca tadi adalah 5 volt. 5 volt per R-nya adalah 1 kilo ohm. Maka hasilnya adalah 5 miliampere. Jadi 25 miliampere sama dengan 5 miliampere ditambahkan dengan IX. Jadi dapatlah IX sama dengan 20 miliampere ya. Jadi yang terbaca pada voltmeter adalah 5 volt. Berarti sudah bisa kita cari hambatan si X ya, Rx itu sama dengan V per IX. Jadi ini tadi 5 per 20 ya kan. Kita ubah ke ampere. Oke. Jadi 5000 dibagi dengan 20 sama dengan 250 ohm. Gitu dia ya. Ini juga jangan tertipu. Oke. Banyak juga yang jawab 200 ohm. Jadi jawaban yang benar adalah 250. Itu gunanya hambatan dalam ini. Diketahui di sini ya. Soal nomor 7. Perhatikan rangkaian berikut. Besar daya pada hambatan 4 ohm dan 2 ohm masing-masing adalah. Oke. Jadi yang ditanya adalah daya pada 4 ohm dan daya pada 2 ohm. Jadi ini merupakan rangkaian ya, dua ruangan. Jadi ini kita selesaikan dulu untuk mencari arus di 4 ohm dan di 2 ohm ya. Dengan cara kita pakai dengan loop ya. Jadi caranya sudah saya jelaskan di hukum Kirchhoff yang kedua di video sebelumnya. Jadi ini kita misalkan dulu adalah sebesar yang namanya I1. Kemudian nanti ke sini adalah yang namanya I2. Lalu ke sini adalah yang namanya I3. Oke. Kemudian kita buat loopnya ya. Jadi ini misalnya loop yang pertama. Dan ini adalah loop yang kedua. Dari sini kita peroleh bahwa I1 sama dengan I2 ditambahkan dengan I3. Coba kita lihat loop 1. Sigma E ditambah I dikali R sama dengan 0. Kita jalankan ya. Ini arus dengan loopnya searah ya, berarti arusnya kita ambil bertanda positif. Kita jalankan. Ini jumpa min 6 masuk, berarti ditambah 4I1 sama dengan 0 ya. Berarti kita peroleh 4I1 sama dengan 6. Kita peroleh I1 sama dengan 3/2 ampere. Kemudian loop yang kedua. Dari loop yang kedua, sigma E ditambah I dikali R sama dengan 0. Kita jalankan ya. Kita jalankan, ini jumpa 12. Kemudian ini jumpa 2 ya. 2I3 tapi bukan I1 karena di sini yang mengalir adalah sebesar I3 masuk ke dalam. Kemudian ditambah 4I1 ya, berarti sama dengan 0. Maka kita peroleh 12 ditambah 2I3 ditambah I1 nya 3/2. 4 dikali
3/2 sama dengan 0. Hasilnya ini kan 6 ya, 2 dikali 3, 12 ditambah 6, 18 ya. Jadi 18 ditambah 2i3 sama dengan 0. Berarti 2i3 sama dengan min 18, kita perolehlah bahwa i3 sama dengan min 9 ampere. Lalu yang ditanyalah daya pada 4 ohm. Yang pertama adalah kita cari daya pada 4 ohm. P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R, ya kan? Pada 4 ohm yang mengalir I1, berarti ini I1 ya. I1 itu tadi 3/2 kuadrat 9/4, lalu R nya adalah 4, berarti ini dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 9 watt. Kemudian daya pada 2 ohm ya, berarti P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Pada 2 ohm yang mengalir adalah I3 min 9 kuadrat 81 dikalikan dengan 2, berarti hasilnya adalah 162 watt ya. Itulah jawabannya, 9 dan 162 watt. Jawabannya adalah C. Nomor 8. Daya yang tersipasi pada masing-masing lampu pada gambar di bawah ini adalah sangat besar. Perbandingan hambatan R1, R2, dan R3 adalah katanya daya yang terdisipasi pada masing-masing lampu pada gambar di bawah adalah sangat besar. Artinya P1 sama dengan P2 sama dengan P3 ya. Jadi ini kita sebut adalah sebesar namanya P. Kemudian perbandingan hambatan R1, R2, dan R3 adalah Nah, jadi karena dayanya sama, coba kita lihat. Dayanya sama ya, dayanya sama. Sementara mencari daya itu sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Berarti kalau kita cari R di sini adalah P per I kuadrat. Jadi kalau kita bandingkan R1 dibandingkan dengan R2 dibandingkan dengan R3, berarti P per I1 kuadrat dibandingkan dengan P per I2 kuadrat dibandingkan dengan P per I3 kuadrat. Nah, perlu kita lihat ya, karena yang namanya dayanya sama ya, dayanya sama, khusus kita lihat R1 dan R2, maka arus di I1 itu sama dengan arus di I2 ya. Arus di I1 sama dengan arus di I2. Jadi kalau misalkan kita buat di sini sebesar yang namanya I, lalu berjalan arusnya dibagi 2. Kenapa? Karena tadi kita bilang adalah sama besar ya kan. Berarti nanti sini adalah jadi setengah I. Kemudian arus di I3 setengah I jumpa di sini, berarti di I3 adalah sebesar I ya. Berarti ini ya kan, ini kita matikan aja ini. Sudah, tinggallah 1 per setengah I di pangkat 2 dibanding 1 per setengah I dipangkatkan dengan 2 banding 1 per I di pangkat 2. Maka hasilnya ini adalah ini, jadi 4 per I kuadrat kemudian dibandingkan dengan 4 per I kuadrat kemudian dibandingkan dengan 1 per I kuadrat ya kan. Maka hasilnya adalah 4 dibanding 4 dibandingkan dengan 1. Ini tidak ada jawabannya ya kan, tidak ada jawabannya. Maka semua kita bagi dengan 4. Berarti 4 dibagi 4 1, 4 dibagi 4 1, 1 dibagi 4 0,25 ya. Berarti jawabannya adalah E.
Soal nomor 9, besar energi listrik yang hilang tiap detik pada hambatan 3 ohm, ya kan? Pada hambatan 3 ohm. Oke. Jadi tiap detik berarti T-nya 1 detik. Ya kan? Nah, yang pertama ya kita cari dulu namanya arusnya, ya kan? Untuk mencari arus kita cari dulu namanya R total. Ini susunan paralel, ya kan? Dimana RP-nya itu adalah sama dengan 2, ya kan? 1/6 ditambah 1/3, ya kan? 3/6 baru dibalik, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dengan yang namanya ini itu susunan seri, berarti kita cari R total. Dapatlah R total lah 2 ditambah 2 adalah 4 ohm. Maka kita cari I total. I total sama dengan V total per R total, ya kan? V totalnya 10 volt, ya kan? Ini ditambahkan R kecil ya. Kenapa ditambahkan dengan R kecil? Karena di sini ada hambatan dalam 1 ohm. Berarti 10 per 4 ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 2 ampere. Oke. Tadi yang 2 ohm dengan RP itu susunan seri, berarti arus total sama dengan arus di 2 ohm sama dengan arus di paralel sama dengan 2 ampere, ya kan? Berarti boleh kita cari V paralel. V paralel sama dengan I paralel dikalikan dengan R paralel. I paralelnya adalah sama dengan 2, lalu R paralelnya adalah sama dengan 2 juga. Hasilnya adalah 4 volt. Nah, yang ditanya tadi adalah energi pada hambatan 3 ohm, ya kan? Berarti kita buatlah energi sama dengan P dikalikan dengan T, daya dikali waktu. Jadi untuk mencari daya kita pakai aja apa? V kuadrat per R dikalikan dengan T. Karena kalau V paralel itu sama dengan V paralel sama dengan V di 6 ohm yang di sini sama dengan V di 3 ohm yang di sini, ya kan? Ingat kalau paralel tegangannya sama sebesar 4 volt, ya kan? Berarti 4 kuadrat 16, R-nya di 3 ohm, berarti 16 dibagi 3 dikalikan dengan 1 detik, ya kan? Berarti 16 per 3 joule. Jawabannya adalah A. Soal nomor 10, resistor R dapat diatur agar daya pada R maksimum. Besar hambatan R adalah. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai R sehingga daya pada R ini adalah bernilai maksimum. Jadi kita cari dulu rumus daya pada R, ya, rumus daya pada R. Yang pertama ini adalah susunan apa ini? Susunan paralel, ya kan? Nanti kita dapatlah R paralel sama dengan itu langsung aja 6R per 6 ditambahkan dengan R. Kemudian RP 3,8 0,2 itu susunan seri. Berarti boleh kita cari namanya R total, ya kan? 0,2 tambah 3,8 berarti 4 ditambahkan dengan RP 6R per 6 ditambahkan dengan R. Kita samakan penyebutnya 4 kali 6 24, 4 kali R 4R ditambah 6R jadi 10R per 6 ditambah R. Lalu kita cari yang namanya arus total, ya. Arus total itu adalah V total dibagi dengan R total. V totalnya adalah itu 2 per R total. R totalnya yang ini ya, 24 ditambah 10 R per 6 tambah R. Langsung kita naikkan ke atas jadi 6 ditambah R, ya. Inilah yang namanya arus total. Lalu kita carilah yang namanya kemudian adalah arus, ya, arus paralel, ya kan?
arus paralel. Coba lihat RP dengan 3,8 dengan 0,2 itu susunan seri. Kalau susunan seri berarti arusnya sama, berarti sama dengan ini juga, yaitu 2 dikali 6 ditambah R per 24 ditambah 10 R. Sekarang kita cari yang namanya adalah V paralel, ya kan? V paralel berarti I paralel dikalikan dengan R paralel. I paralelnya yang ini ya, 2 dikali 6 ditambah R per 24 ditambah 10 R, lalu dikalikan dengan RP. RP nya ini ya, yaitu 6R per 6 ditambah R. Ini habis, maka hasilnya adalah yaitu 6R per 24 ditambah 10R. Setelah itu kita cari daya pada R, ya kan? Daya pada R berarti V kuadrat per R. Tentunya disinilah VR dipangkat 2. Tadi V paralel sudah dapat segini hasilnya. Ingat kalau paralel tegangannya sama. Jadi tegangan paralel di sini sama dengan tegangan di 6 sama dengan tegangan di R. Hasilnya adalah sebesar ini, ya. Berarti ini dipangkat 2 ini, ya kan? Jadi VR kuadrat per R. Udah. Jadi ini bukan 6 ya. Ini sama dengan 12. Oke. Itu sama dengan 12. Kita coret dulu ini. Nah, tadi ada kesilapan sedikit ya. Ini sama dengan 12R. Berarti kalau kita pangkat 2 itu adalah itu sama dengan 12R per 24 ditambah 10R, lalu dipangkatkan dengan 2 per R. Maka hasilnya ini adalah 144R kuadrat per itu adalah 24 ditambah 10R dikalikan dengan R. Ini dipangkat 2. Kemudian agar daya maksimum, ya, agar daya maksimum, maka syaratnya lah dP dR harus sama dengan 0, ya kan? Secara prinsip matematika. Kemudian ini tadi P-nya, ya kan? Ini P-nya, maka kita turunkanlah terhadap R, hasilnya sama dengan 0. Ini kita misalkan nanti ini adalah sebesar yang namanya U. Lalu ini adalah V, berarti turunan dari U per V, yaitu U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Oke, kita turunkan ya. Gampang kok menurunkan ini. Turunan 144 R kuadrat berarti itu adalah 288 R dikalikan dengan V. Berarti V nya di situ adalah R, lalu dikalikan dengan 24 ditambah 10 R dipangkatkan dengan 2. Oke, U aksen V. Kemudian U V aksen, U nya ini kan 144 R kuadrat, lalu dikalikan dengan V aksen, ya kan? Kita turunkan ini kita turunkan dengan U kali V, ya kan? Jadi di mana nanti U nya adalah ini, ya kan? Ini V-nya, ya kan? Langsung aja, ya kan? Kalau nggak tahu nanti kalian awas, ku hajar kalian yang menonton ini, masa turun nggak bisa. Maka turunan itu adalah 2 dikalikan dengan 24 ditambah 10R pangkat 1 dikurangi pangkatnya, lalu turunan yang di dalam adalah 10 dikalikan dengan R. Oke. Kemudian ditambah yang ini. Berapa itu? 24 ditambah 10R dipangkatkan dengan 2, lalu turunan R itu 1. Ya. Lalu ini dibagikanlah ini dengan yang namanya V kuadrat.
berarti 24 ditambah 10R ini dipangkat 2 dikalikan dengan R lalu dipangkat lagi dengan 2. Hasilnya berapa? 0. Udah 0 dikali ini kan 0, ya kan? Selesai sudah ini. Oke, kemudian ini yang harus kita selesaikan dengan baik ya, secara seksama. Ini 288R, ya kan? Di sini 144 R kuadrat, atau di sini boleh kita buat adalah, ya kan, ini 288R dikali R, ya kan, ini dalam kurung ini kan. Jadi gini, kita keluarkan dulu 144 R kuadrat. Oke, ini kan 288 R kuadrat ini. Berarti nanti tinggal di sinilah 2, lalu tinggal di sini 24 ditambah 10 R dipangkat 2. Oke, ini kita keluarkan 144 R kuadrat tadi, ya kan? Maka yang tinggal ini berarti dikali berapa lagi nih? 2 kali 24 ditambah 10 R lalu dikalikan dengan 10 R ditambah ini 24 ditambah 10 R dipangkat 2 dikali 1, kan nggak usah ditulis, sama dengan 0. 0 dibagi ini kan habis ke sini kan. Oke, ini ada yang sama nggak? Ada, ya kan? Kita keluarkan lagi yang namanya 24 ditambah 10 R, ini kita keluarkan. Berarti tinggal di sinilah 2 kali 24 ditambah 10 R dikurang, ini kurung 2 ya. Oke. Kemudian ini kita keluarkan tadi, ini berarti yang tinggal di sinilah 20 R. Ini kita keluarkan pangkat satunya, 1 kita keluarkan berarti 1 tinggal. Berarti itu adalah ditambah 24 tambah 10 R. Tutup sama dengan 0. 0 dibagi ini kan habis juga. Sudah? Oke, masih ada yang sama enggak? Ya kan? Enggak ada lagi yang sama kan? Ada enggak? Ada enggak? Oke, coba. Ini 24 tambah 10R, ya kan? Ini 20R tambah 24 tambah 10, enggak boleh lagi keluar. Kalikan aja. Ini 48 ditambah 20R. Ini kurang 20R. Ini berapa? Kurang 24, ya kan? Lalu dikurang 10R sama dengan 0. Oke, ini kan habis. 48 dikurang 24 berarti itulah 24. Ini pindah ke sini jadi 10R. Maka kita dapatlah R sama dengan 2,4. Ada jawabannya kan? Ada lah, masih nggak ada. Itu dia, ya. Itu caranya. Panjang kali kalau gitu kan. Oke. Gini, kalau mau singkat kita buat begini, ya. Jadi ini kita gambar dulu yang namanya rangkaiannya jadi seperti ini. Kalau untuk mau cepat gini. Oke. Nah gini ya. Ini tadi 2 volt. Kemudian ini kalau kita satukan jadi 4. Kemudian ini 6. Ini adalah R. Lalu supaya yang namanya katanya daya di R maksimum, berapa nilai R? Maka nilai R itu sama dengan R paralel hambatan lain, ya. R paralel hambatan yang lain, artinya hambatan lain harus disusun paralel. Berarti 4 dengan 6 harus disusun paralel. Kalau paralel berarti 1/4 ditambah 1/6, atau kalau 2 dia langsung aja 4 dikali 6 24 per 4 tambah 6 10, hasilnya 2,4. Udah selesai, ya kan?
Boleh pakai ini? Boleh. Boleh pakai ini? Boleh. Sudah? Oke, itulah soal nomor 10. Nomor 11. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya 5 ohm menggunakan sumber tegangan 50 volt. Pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter air dari 0 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Jika 70% kalor yang dihasilkan pemanas, ini kita garis bawahi, diambil air, maka waktu yang diperlukan adalah, jadi di sini intinya, jika 70% kalor yang dihasilkan pemanas, pemanas itu merupakan alat listrik. Itu artinya 70% energi listrik diambil oleh air. Kalau air panas berarti ada kalor. Rumusnya adalah MC delta T, itu Q, ya kan? 70% itu kan 70 per 100. Rumus daripada yang namanya energi listrik sesuai yang diketahui ada volt, ada R, berarti V kuadrat per R dikalikan dengan T sama dengan MC delta T. 70 per 100 itu kan 7 per 10. V nya kan 50 volt, berarti 50 dikali 50 per R nya 5 dikalikan dengan T, masanya adalah 1 kilo. Ini kan volumenya 1 liter. Kalau dia air tawar, ya, air tawar 1 liter itu sama dengan 1 kilo. Kalau 2 liter 2 kilo, ya, itu untuk air tawar. Berarti ini 1 C air itu 4200. Delta T dari 0 sampai 50 berarti deltanya 50. Ini kita maafkan dulu ini, ya kan? Kemudian ini kita maafkan nolnya ke sini. Kemudian 5-nya kita maafkan. 7-nya kita maafkan. Tinggal di sini 600. Berarti T sama dengan 600 sekon. Ya, atau sama dengan 10 menit. Oke, gampang. Jawabannya adalah B. Soal nomor 12. Air terjun setinggi 16 meter digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA. Setiap detik air mengalir 10 meter pangkat 3. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Bila daya rata-rata yang dihasilkan generator 1,2 megawatt, maka efisiensi generator adalah, yang ditanya efisiensi, ya. Jadi kalau mencari efisiensi itu sama dengan energi listrik per, ini ada ketinggian, berarti energi potensial dikalikan dengan 100%, ya. Nanti kalau dia energi kinetik berarti per energi kinetik lah di sini, gitu ya. Energi listrik berarti rumusnya adalah, ini diketahui daya, berarti P dikali T. Rumus energi potensial MGH sama dengan 1,2 mega, berarti 1,2 kali 10 pangkat 6. Waktunya 1 detik, berarti dikali 1. Masanya ini masih volume, ya kan? Kita cari dulu massa. Rho itu sama dengan massa per volume. Kalau dia air, massa jenisnya adalah 1000. Ini M, volumenya adalah 10. Maka dapatlah massanya sama dengan 10 pangkat 4. Jadi di sini 10 pangkat 4 dikali gravitasi 10 dikali H, hanya adalah 16, ya kan? Kita coret aja ini. Ini kan pangkat 5, ini pangkat 6. Tinggallah 10. 10 kali 1,2 12 per 16, ya kan? Ini semua tadi dikalikan dengan 100%. Kelupaan pula. Oke, dikali 100%. Ini sama-sama dibagi 4. 3 per 4 dikali 100% sama dengan 75%. Oke, itulah jawabannya. Soal nomor 13. Dua alat pemanas listrik apabila digunakan secara sendiri-sendiri akan membutuhkan waktu masing-masing 20 menit untuk mendidihkan air satu panci. Apabila keduanya dihubungkan secara paralel dengan sumber GGL yang tetap sama seperti semula,
maka air satu panci akan mendidih dalam menit, ya. Jadi di sini ada dua pemanas disusun paralel. Awalnya dia dipasang secara sendiri-sendiri. Kalau secara sendiri-sendiri dia katanya T1-nya adalah 20 menit. Kemudian T2-nya juga 20 menit. Kemudian pemanas itu disusun paralel. Berapa waktunya? Ya kan? Nah, coba kalau dia paralel mencari separ R total itu kan kita pakai dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Sementara untuk mencari energi listrik dihubungkan dengan R dengan gegel yang sama atau tegangan yang sama, ini ya yang sama. Maka ini kita pakai rumusnya V kuadrat per R dikalikan dengan T. Kita peroleh dari sini yang namanya R adalah V kuadrat per energi listrik dikalikan dengan T. Maka kalau kita masukkan ke sini berarti 1 ya, 1 per ini tadi R ya, berarti karena gegelnya sama ya, berarti V kuadrat per EL dikalikan ini total, berarti di sini waktu total sama dengan 1 per R1 ya kan, berarti nanti di sini adalah V kuadrat per EL dikalikan dengan T1 ditambah 1 per V kuadrat per EL dikalikan dengan T2. Tadi dibilang adalah dengan sumber gegel yang tetap sama. Berarti ini kan habis, ini habis, ya kan? Sama-sama dikalikan dengan V kuadrat. Ini juga habis. Tinggallah 1 per T total sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2. Berarti 1 per 20 ditambah 1 per 20 sama dengan 1/10. Dapatlah T total sama dengan 10 menit. Nah, itulah jawabannya ya. Gampang kok. Oke, inilah pembahasan dari saya tentang alat ukur listrik, kemudian daya listrik, energi listrik, dan konversi energi listrik. Semoga bermanfaat tentang penjelasan saya. Sekian dari saya, Tio MF.